Nah, mari kita sambut bersama-sama Mbak Lydia. Itu S3. Kesalahan yang disengaja itu. Dengerin kan tuh? S3 marketing katanya, kesalahan yang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak untuk TDA dan Teknisa yang menghubungi saya untuk bisa hadir di sini sebagai narasumber. Dan Masya Allah, materi yang barusan itu benar-benar berat banget ya, dan jauh banget berbeda dengan saya pribadi yang hanya punya pengalaman bisnis, bukan materi gitu. Jadi ini benar-benar saya akan menceritakan segala sesuatu yang sudah saya praktekkan di Jasmine selama ini. Perkenalkan, nama saya Lydia Wati, biasa dipanggil Lydia atau Teh Lid. Saya lahir dari Karawang, usia saya saat ini adalah 30 tahun. Dan, sorry, yang mana ini Teh? Nah ini. Pengalaman kerja saya pernah kerja di ITC Cempaka Mas sebagai SPG. Itu pertama kali lulus SMA, dan kebetulan pendidikan terakhir saya hanya SMA, dan saya juga pernah mencoba untuk sekolah di IVI punya Bu Irna yang barusan di Bandung, tapi ternyata karena sudah memiliki 2 orang putra kembar yang tidak bisa ditinggal, akhirnya saya memutuskan putus sekolah dan saya akan menyambung, saya akan tetap maaf karena sebelumnya belum pernah berbicara di depan umum seperti ini. Maksudnya ilmu itu suatu saat nanti masih akan bisa dicari, tapi kalau untuk perkembangan anak itu nggak bisa ditunda gitu ya. Saya pernah kerja sebagai SPG di ITC. Kenapa saya memilih sebagai SPG? Karena awalnya daripada saya kerja di pabrik, karena kan SMA itu paling bisa kerja hanya di sebuah pabrik ya, nggak bisa di perusahaan besar yang keren atau segala macamnya. Saya memilih sebagai SPG karena di situ saya bisa menimba ilmu, saya bisa mengetahui cara berjualan di toko itu seperti apa, karena passion saya itu memang berjualan. Saya senang berjualan, apapun biasa yang saya beli. Di situ saya bukan hanya berpikiran ini bagus, ini saya suka, tapi saya juga berpikiran gimana caranya saya bisa menjual produk seperti ini gitu. Lalu saya juga pernah bekerja di sebuah pabrik sebagai operator di Cikarang dan juga di Pulau Gadung. Setelah itu admin audit di kantor pusat sebuah klinik kecantikan di Cikini, dan akhirnya 2011 itu saya menikah dan berhenti bekerja. Ya, berhenti bekerja dengan niatan total ingin mengurus anak-anak dan suami. Teman-teman yang ingin mengenal saya lebih jauh, dan biasanya saya di sini banyak menulis mengenai keseharian saya, mengenai bisnis saya, bisa follow saya di Instagram Lydia Hadiwinoto, dan sebelahnya adalah brand yang saat ini saya handle yaitu Jasmine by Lydia Hadiwinoto. Followersnya baru sangat sedikit. Dan ini foto tim Jasmine di Ramadan 2019. Alhamdulillah dari awalnya Jasmine ini saya handle hanya sendiri sambil mengurus anak tidur siang, saya nyoba untuk jadi admin, packing dan QC sendiri, dan lalu saat ini sudah bergabung sekitar 140 tim yang sudah bergabung dengan Jasmine. Selalu kesulitan. Gak bisa. Next aja di sini ya. Dan ini perjalanan saya pada tahun 2012 sampai 2015, awal mula jualan Jasmine Collection. Jadi awalnya merintis Jasmine itu bukan di 2015 sebenarnya. Dari sebelum 2015 saya sudah mencoba untuk jualan, karena pada saat itu suami saya bekerja dengan tugas luar, sebulan di rumah, sebulan di luar kota atau di luar negeri gitu. Jadi untuk mengisi, awalnya bisnis ini hanya untuk mengisi kekosongan di rumah gitu loh, nggak ada teman, belum punya anak. Jadi akhirnya pertama kali jualan itu jualan pasmina pada saat itu di Sunan Giri. Jadi karena belum ada modal sama sekali, datang ke pasar
foto-foto ada bahan-bahan yang ada di sana atau meminta foto katalog warna-warna bahan, saya foto dan saya PO-kan pada saat itu gitu. Lalu pemasaran hanya melalui Facebook pribadi dengan masuk ke forum-forum. Jadi karena di situ saya jualan pasmina, saya masuk ke sebuah grup yang isinya adalah ibu-ibu yang menggunakan pasmina. Dan semua iklan postingan menggunakan foto hasil jepretan sendiri. Vakum jualan karena melahirkan, setelah melahirkan kemudian jualan pasmina instan ambil dari Tanah Abang. Ya, sempat sudah ada merek Jasmine di pasmina ini, lalu setelah melahirkan itu pakem dan saya mengikuti pasar. Pasar pada saat itu lagi musimnya itu Syria yang langsung pakai gitu. Dan di sela-sela mengurus anak kembar, menyempatkan waktu untuk foto produk, posting dan balas chat orderan. Ini benar, maksudnya kadang kan sekarang sering dengar ya, teh gimana sih caranya berjualan, membangun bisnis? Saya kan sudah punya anak, sama saya juga awal kali merintis bisnis itu sudah punya anak kembar yang Jasmine, yang gamis ini. Jadi di sela-sela anak tidur siang, saya balas chattingan, saya QC, saya untuk packing segala macam seperti itu. Next. Nah, kalau ada yang nanya, apa sih awal modal Jasmine? Awal modalnya ini foto meteran pada waktu itu ada tahunnya ya. Ini pas tahun 2015. Ini meteran kain saya beli dari Facebook. Saya lupa nama Facebook yang penjual kainnya siapa. Pada saat di foto ini banyak sekali yang komen, mereka merespon baik mengenai motifnya, katanya cantik-cantik. Akhirnya saya dari minta ke suami, minta gajinya suami untuk membeli beberapa roll kain, akhirnya kita ke Tanah Abang menambahkan untuk yang ini. Jadi ini pada saat di foto seperti di responnya bagus, saya langsung menambahkan untuk awal rilis itu sekitar 20 atau 30 piece dengan kurang lebih berapa roll saya lupa gitu. Dan saya juga pernah mendaftar menjadi seorang reseller di sebuah brand yang memang sudah besar pada saat itu, tapi alhamdulillah ditolak karena alasannya katanya dibatasin ya. Dan ternyata sekarang terjadi di Jasmine gitu. Kalau ada yang nanya, Telis mau dong jadi reseller, caranya seperti apa? Teteh mohon maaf banget, pendaftaran sedang ditutup gitu ya, sombong banget. Padahal memang benar karena memang produknya memang benar-benar terbatas. Jadi saat ini agen reseller itu untuk produk Jasmine benar-benar rebutan dan permintaan masuk itu bisa sampai 10 kali lipat saat ini di Jasmine. Jadi makanya kita tutup dulu untuk pendaftaran resellernya. Nah ini produk pertama sebanyak 20 piece lalu habis langsung terjual di pertama kali rilis yang gamis ini. Lalu semua hasil penjualan dibelanjakan kain kembali, produk selanjutnya ketika rilis lalu habis bahkan kurang. Dan di sini awal reseller ini muncul. Jadi memang Jasmine itu berkembang karena memang benar-benar 100% itu di reseller. Dan awal kali rilis ini justru mereka yang membeli produk Jasmine itu ternyata untuk dijual kembali, bukan untuk digunakan sendiri. Saya juga kaget, Teteh boleh gabung jadi official reseller Jasmine? Jadi aku bilang, official reseller itu apa ya? Aku nggak ngerti sama sekali yang namanya reseller, apalagi cara handle reseller, cara-cara untuk jadi reseller, nggak punya sama sekali. Akhirnya pas awal itu hanya diberi target pembelanjaan 3 piece atau 6 piece atau 12 piece itu sudah bisa jadi reseller Jasmine dan langsung dibatasi hanya 20 orang karena produknya pun sangat terbatas gitu. Dan pada saat itu untuk meningkatkan produksi, Jasmine bekerja sama dengan 2 konveksi. Ya, dengan 2 konveksi. Jadi pada saat disitulah ilmu garment ini aku ambil. Yang saat ini alhamdulillah dari awalnya penjahit hanya borongan, yang hanya 1, 2 orang, 3 orang, sekarang sudah mungkin 100 sekian. Ilmunya dari sini. Jadi untuk teteh semua yang pada saat ini CI atau bekerja sama dengan vendor, maklon ataupun garment, ambillah di situ ilmunya. Itu banyak sekali ilmunya. Jadi pada saat saya bekerja sama dengan konveksi ini, saya datang, saya mengunjungi di situ silaturahim, berkunjungi, saya melihat cara kerjanya penjahit, saya melihat cara kerjanya owner konveksi di situ, dan alhamdulillah dari kunjungan itu ternyata banyak sekali ilmu yang ternyata bisa kita ambil gitu. Jadi kalau punya penjahit itu seperti ini ya, ternyata kalau punya penjahit masih bisa loh ditinggal. Nah pada saat tinggal di penjahit ini kan kita bisa menjadi admin atau nge-packing gitu ya.
Lalu karena permasalahan produksi yang harus direvisi pun semakin banyak, akhirnya setelah 6 bulannya Jasmine, kita coba untuk buka konveksi sendiri dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang karyawan. Dan Agustus 2015 buka rumah produksi di kontrakan samping rumah dengan 3 penjahit. Dan November 2015 suami resign dan 100% terjun ke Jasmine. Ya. Awal itu hanya saya belanja 4 atau 3 mesin. Jadi 2 mesin jahit, 1 mesin obras dan 3 berarti ya. Dan saat ini alhamdulillah sudah 140-an lebih. Dan setelah 6 bulannya Jasmine, saya di situ mencoba untuk sewa sebuah ruko. Dan tentu saja karena ada suami yang sudah gabung dan di sini saya membuat suami untuk resign gabung dengan saya itu sulit, Masya Allah sulit sama sekali. Di situ banyak sekali perdebatan, drama-drama segala macam sampai nangis-nangis gitu. Makanya sekarang tuh banyak banget yang, Telit gimana sih caranya bikin suami bisa gabung bareng kerja sama kita? Kan kalau misalkan couplepreneur pasti lebih enak ya, lebih bisa bertukar pikiran segala macam gitu. Itu bener banget. Jadi pas awalnya saya minta suami gabung itu saya di-challenge-nya dengan omsetnya, profitnya itu harus bisa minimal banget sama dengan gaji suami pada saat itu dan kalau bisa lebih gitu. Nah disitulah berusaha. Ternyata pada saat 6 bulan Jasmine ini mendekati Ramadan waktu itu ya. Dan alhamdulillah saya bisa melewati challenge itu. Jadi, Pi ayo dong Pi, ini udah dapat. Itu baru omset belum profit. Oh, oke berarti belum. Next. Nah ya, pada saat saya berhasil membuat suami saya resign untuk terjun bareng. Suami saya ini kan backgroundnya Politeknik dari Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Sangat benar-benar jauh banget iniannya dengan tekstil ya. Jauh sekali, jadi pada saat suami terjun itu beliau nggak ngerti nanti mau ngapain. Masa seorang inian listrik Politeknik harus gabung gotong-gotong kain awalnya, nge-packing paket gitu ya, paket orderan. Dan saya terjunkanlah beliau ke sini. Saya ajak suami untuk bergabung dengan TDA pada saat itu dan alhamdulillah banget saat ini dari awal TDA inilah suami saya yang akhirnya hampir 100% suami yang handle untuk segala sistem, manajemen, dan semua. Maksudnya di sini saya sebagai marketingnya, suami sebagai manajemen yang di internal gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang galau ingin mengajak suami yang untuk terjun bareng dalam bisnis ini, bisa banget digabungin dengan TDA karena di sini banyak banget insight yang bisa kita ambil gitu. Bener-bener banyak banget ilmunya karena TDA itu bukan cuma hanya sekedar bisnis, tapi TDA itu tangan di atas. Ya, Mbak Lydia saya cut sedikit. Teman-teman mungkin ngerasain ya perbedaan 2 pemateri tadi dengan hari ini yang sekarang Mbak Lydia gitu ya. Sebenarnya ini loh realnya, ini kita banget gitu loh. Mulai dari bawah dan kemudian sekarang ini. Cuman kan Mbak Lydia saya mungkin minta tipsnya sedikit sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Kita semua udah pernah ngerasain sebenarnya yang seperti Mbak Lydia lakukan gitu. Tapi kan akhirnya nggak seindah yang Mbak Lydia alami gitu. Nah mungkin ada tips nih memberi semangat buat kita-kita yang sekarang sebenarnya sedang proses membangun gitu ya kan. Nikmat banget 6 bulan gitu ya, kemudian 16.000 piece itu kan indah banget gitu ya. Dan sementara yang di sini aduh kayaknya udah mungkin dalam kondisi sedang down, bisnisnya sedang udah bikin banyak pun gak laku dan lain-lain. Mungkin ada tips sedikit untuk memberikan semangat kepada kita-kita. Gabung dengan komunitas karena mungkin memang pada saat kita membangun bisnis itu hanya dibutuhkan sebuah kenekatan. Saya itu orang yang nekat, jadi apa-apa saya harus coba dulu setelah saya tahu baik buruknya baru di situ. Maksudnya kalau suami tipenya yang mikir, jadi untuk melakukan sesuatu itu dia mikir dulu sampai lama. Nah kalau saya itu langsung gitu, tipenya nekat. Tapi ternyata untuk mengembangkan dan mempertahankan sebuah bisnis itu tidak hanya dibutuhkan kenekatan tapi juga ilmu. Dan itu yang akan saya pelajari untuk saat ini dan saya akan terus mencari ilmu-ilmu lainnya gitu. Maksudnya gabung dengan komunitas karena kita itu tidak sendiri. Anggap aja semua brand owner, semua pemilik pengusaha-pengusaha gamis ini itu kita semua bersaudara karena kita bukan musuh walaupun kita sama-sama jualan baju muslim, sama-sama jualan. Tapi Mbak, kita juga udah gabung komunitas Mbak, tapi belum dapat seindah Mbak Lydia nih. Takdir Allah ya Bu.
Amanah, Bu. Jadi gini Mbak Lydia, saya kasih tahu ya. Saya Bu Eli juga founder dari TDA ya. Kita itu juga sudah lama gabung ke komunitas ya. Mana ini? TDA Jadul mana? TDA Jadul. Angkat tangan. Nah, gitu ya. Nah, jadi istilahnya perjalanan seperti itu beberapa sudah pernah melewati, ada puncaknya, juga roller coasternya juga sudah terjadi. Adakah sesuatu apa ya yang tersembunyi yang bisa membuat apa itu yang belum diungkap di luar hal teknis seperti belanja kain dan lain-lain itu? Karena kalau belanja kain semuanya sudah pernah melakukan kan ya, kayak gitu kan. Tapi kenapa penjualan kok tiba-tiba menakjubkan seperti itu? Ya. Ini saya tambahin Mbak ya. Saya suka bertanya hal yang agak nyeleneh nih. Di luar semua prinsip keilmuan yang rata-rata mungkin ABC-nya relatif sama dan bisa dipelajari di YouTube, ada satu hal yang mungkin tidak pernah diungkapkan sama pemateri atau orang-orang sukses. Rahasia ya, rahasia pribadi ya. Di sini kita coba korek ya, sepakat gak? Ya, saya pernah ketemu orang, lu jangan terlalu fokus merayu calon pelanggan lu untuk beli. Rayulah yang di atas. Gitu kan? Nah, ada nggak sih Mbak amalan-amalan rutinnya? Amalan-amalan rutinnya yang mungkin itulah rahasia pembuka rezeki yang sedemikian mulusnya, yang mungkin patut dicontoh teman-teman. Ya, tidak bermaksud dengan ria, kita sepakat ya. Ya, kita sepakat ya. Tidak, insya Allah tidak menimbulkan ria. Tapi menimbulkan inspirasi, semoga perbuatan-perbuatan baik ini bisa menular. Ya, karena saya pernah ngobrol sama A, oh ternyata dia sukses karena anak yatim yang dia support sekian puluh. Tapi nggak pernah dia ceritakan. Nah, ada nggak sih Mbak tips-tipsnya? Mohon maaf ya Mbak ya. Ya, bingung ya jawab ya. Karena sesuatu hal yang mustahil banget untuk seorang lulusan hanya SMA gitu bisa menjual produk dalam 10.000 piece lebih setiap bulannya gitu. Saya juga bingung, saya itu nggak punya materi, saya nggak pernah ngikutin seminar-seminar apapun itu, biasanya apa ya, ini benar takdir Allah dan mungkin karena niatan di awal untuk kita memulai sebuah bisnis itu sangat penting, niat awal bisnis yang akan kita jalani nantinya itu sangat penting. Jadi pada saat kita down, kita bisa melihat kembali ke belakang niat kita itu apa dalam bisnis ini. Cita-cita saya itu sangat banyak. Jadi kemarin itu saya memulai bisnis, sebenarnya gaji suami saya juga nggak begitu kecil juga ya. Beliau tugas di luar negeri, di luar kota, sebenarnya cukup. Cuma saya di sini memiliki keluarga yang benar-benar ingin saya bantu gitu. Saya punya seorang ibu karena saya tidak ada bapak. Jadi dari SMA pun saya disekolahkan oleh kakak, oleh abang. Kalau nggak disekolahin saya nggak bisa sekolah SMA. Dan untuk kuliah saya nggak kuliah karena di situ belum bisa mencari uang sendiri. Jadi pada saat lulus SMA saya cuma bertekad gimana caranya saya bisa hidup sendiri tanpa membebani orang lain karena pada saat itu saya tinggal bersama abang gitu. Dan saya juga punya ibu yang walaupun saya sudah menikah, insya Allah di sini saya niatkan benar-benar saya harus bisa memberikan sesuatu yang membanggakan untuk ibu saya. Maaf ya, bukan ria, maksudnya niat saya di sini ingin menghajikan ibu, mengumrohkan ibu, memberikan rumah untuk ibu saya di kampung gitu. Inginnya sih mengumrohkan seluruh keluarga besar dan juga karyawan gitu. Jadi itu mungkin alhamdulillah doa-doa yang sudah dan akan dikabul, amin. Dan jangan lupa kalau misalkan bukan menggurui, maaf, mungkin di sini namanya sedekah ya. Itu saya tidak ada apa-apanya mungkin dibanding semuanya. Dan dari setiap uang, omset atau profit itu kan pasti 2,5% dari profit atau yatim piatu, ya itu udah biasa, maksudnya seperti itu yang saya yakin semua yang di sini juga lebih sedekahnya daripada saya gitu. Mungkin ya. Kekuatan doa ibu ya Mas ya. Lanjutkan materinya mungkin nanti saya bahas di closing. Iya, lebih ke doa ibu karena gini, kebanyakan bukan ada beberapa orang yang
saya mau bisnis saya besar, saya belajar ke sana, saya belajar ke sini, saya ikut komunitas, segala macam bentuk PR dari mentornya dikerjakan. Tapi di situ ada beberapa orang yang saya lihat mereka lupa dengan adab, dengan etika. Bisnis itu bukan harus dengan kita naik tapi kita menjatuhkan orang lain. Kita membuat copywriting, yang penting PR selesai dan Instagram saya, Facebook saya aktif, tapi di situ ternyata tulisan-tulisannya itu kurang gimana ya. Yang saya contoh itu gini, orang sukses itu jarang yang baperan dan jarang yang membuat status-status lebay, alay atau yang apalagi menjatuhkan gitu. Nah itulah yang saya tiru. Jadi saya itu seorang peniru sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan biasanya saya kalau ada masalah di Jasmine, saya pasti telepon ibu saya nangis-nangis. Saya nangis-nangis bilang bahwa produknya lagi nggak laku nih gitu, nangis-nangis minta didoain dan itu paling manjur ternyata. Saya nggak punya materi sama sekali, jadi setiap kali ada masalah, saya telepon ibu saya minta doakan. Kalau misalkan ibu saya minta sesuatu, mau ini, mau itu, saya cuma jawab, saat ini saya belum punya uang, tapi Titip insya Allah. dong ke ibunya. Iya, boleh. Kebetulan ibu saya saat ini sedang di Mekah dan Aduh, titip doa buat teman-teman di sini, semua yang hadir di acara sini, ya makin berkah rezekinya, ya makin makmur semuanya gitu ya, diberi kesehatan gitu. Tapi saya masih penasaran nih Mbak Lydia. Ya kayak tadi dibilang ya, bagaimanapun pasti ada tangan lain gitu ya. Doa orang tua, sedekah dan lain-lain gitu. Tapi tolong dong, itu kan sebenarnya udah ada tipsnya tuh ya. Peristiwa apa yang pernah terasa sangat berat buat Mbak Lydia yang ujiannya benar ujian bisnis? Sebenarnya saya udah baca. Saya udah baca story-nya, cuma tolong mohon diceritakan bahwa buat pelajaran juga sebenarnya buat teman-teman gitu ya. Apakah yang kemarin kejadian itu adalah sebenarnya ujian yang paling berat atau mungkin sebelumnya ada yang lebih berat mungkin? Dan bagaimana cara Mbak Lydia berhasil melewatinya? Ujian selama di Jasmine ya. Waktu itu pertama kali dapat ujian itu pernah belum nyampe 6 bulan Jasmine. 300 piece yang sekali rilis itu 300 piece itu langsung reject, itu pernah karena kan kerjasama dengan 2 konveksi waktu itu. Makanya waktu itu setelah 6 bulan Jasmine kita berusaha untuk buka konveksi sendiri. Itu pernah 300 piece yang oleh kenapa ya, dia kan udah lama, maksudnya udah berapa bulan kerjasama sama kita, kenapa bisa reject seperti ini, minta revisi balik lagi, minta revisi balik lagi. Ternyata si orang ini bikin brand dengan bahan yang sama dengan yang reject tersebut, bikin brand nama yang mirip-mirip dengan Jasmine, menawarkan semua agen-agen reseller untuk membeli produknya dia dengan harga yang lebih rendah tapi kualitas sama dengan Jasmine karena dia yang memproduksi Jasmine. Gitu. Itu ada pernah kejadian seperti itu dan setiap kali dapat masalah paling ini ya, introspeksi diri, maksudnya aku ada salah apa ya kok bisa dikasih cobaannya segini berat gitu. Karena berat banget ya 300 piece pada saat itu sekali launching 300 piece gitu. Dan itu akhirnya ketahuan orangnya, akhirnya dikeluarkan, kita buka konveksi sendiri dan yang produk reject itu paling diberikan ke pesantren. Karena dibagi-bagi ke karyawan gak habis gitu, karena karyawan pada saat itu karyawan cuma ada 1-2 orang gitu. Terus pernah juga saya kerjasama CMT dengan konveksi di Depok, itu pernah. Itu satu artikel reject seluruhnya. Dan parahnya lagi setelah dia melakukan itu, dia nggak ada kata maaf segala macam. Di situ sakit banget dan akhirnya bismillah gitu kan, namanya kecewa manusia itu kan manusiawi ya, manusia itu kecewa, mungkin nangis pasti gitu. Tapi jangan sampai bikin status, gitu. Ya namanya wanita kan gitu ya, pengen apa-apa kalau misalkan ada yang nyakitin apa, aduh pengennya update status, kalau bisa tag sekalian orangnya gitu kan. Ya tapi kan katanya udah nggak boleh ngurusin hal seperti itu lagi, kita harus bener-bener fokus terus apa tujuan kita, jadi jangan disenggol dikit kita nengok terus nangis apa marah-marah segala macam, itu nggak boleh. Nah itu aku juga sedang belajar sekarang melakukan personal branding dengan cara seperti itu gitu. Dan ujian pada saat itu yang di Depok itu pernah satu artikel itu nangis bombay, bener-bener nangis karena satu artikel buat saya itu kan puluhan juta gitu ya. Itu pernah dan akhirnya sampai berkarung-karung produk reject itu akhirnya ya sama saya kasihkan keluarga, saya kasihkan ke panti, saya bagi-bagi ke karyawan dan ada juga yang customer loyal di butik pada saat itu saya bagi-bagi gitu. Jadi ke sebuah komunitas biasanya mereka yang memakai gamis gitu.
Lalu ujian terakhir, ini yang paling berat, Masya Allah. Ini aku ngeri nangis nih ceritainnya, Umi. Karena belum lama ya, udah sebulan mungkin ya, paling lama baru sebulan. Mungkin yang mengikuti Instagram saya bisa mengetahui di Instastory di situ, baru banget ada masalah besar itu terjadi di manajer marketing saya. Jadi di Jasmine itu setiap kali ada materi apapun itu, mau ke Surabaya, mau kemana, saya datangkan seorang manajer marketing di sini. Dia orang kepercayaan saya, tangan kanan saya, dia yang menghubungi saya dengan, saya dapat model brand ambassador, dia yang menghubungi. Jadi dia itu front office ya, jadi kita mau pakai influencer atau apa, dia menghubungi di situ, dia ternyata di situ pakai nomor pribadi. Dan sekarang saya bermasalah dengan dia, yang ada si brand ambassador itu membenci ke saya dan ke Jasmine. Gitu, padahal brand ambassador ini saya yang capek-capek nyari brand ambassador, dia sebagai penghubung di situ, ya akhirnya begitu. Di sini awalnya saya takut banget, saya nangis, saya kecewa bener-bener yang karena tangan kanan ya, kok bisa gitu, karena masalah uang orang itu bisa seperti itu. Jadi pada saat Lebaran kemarin di mana semua keluarga berkumpul, di situ justru saya yang baru dapat kabar tersebut dan nangis, sholat istighfar bener-bener yang, aduh Masya Allah, ini aku dosa apa ya, maksudnya ujiannya ini berat banget gitu, untuk naik kelas itu ternyata seberat ini gitu. Berapa kerugiannya kalau boleh tahu Mbak Lydia? Kerugian yang disebabkan oleh sosok itu? Saat ini yang baru diketahui sekitar 100 juta sekian. Jasmine mengganti segala kerugian yang dibuat oleh orang tersebut. Jadi banyak sekali pada saat kita melakukan belajar di IFW, di Moves, kan banyak customer baru yang belum tahu tata cara order di Jasmine itu bagaimana caranya. Ceritanya dikasih nomor pribadi dia, transfer ke rekeningnya dia, dan barangnya nggak dikirim. Jadi pada saat itu banyak yang reseller baru yang dia membuka reseller tanpa minta izin ke saya berapa banyak reseller yang diterima pakai nomor baru, dan pada saat reseller itu bergabung transfer ke nomor saya pribadi, nomor rekening saya pribadi, tapi paketnya dalam 1-2 bulan karung-karungan itu tidak dikirim. Sampai ada yang nelpon ke saya nangis di DM IG segala macam, itu nangis-nangis dari Bandung, nelpon 2 karung gak dikirim selama 2 bulan. Kan transfernya ke Jasmine kok bisa gak dikirim. Akhirnya di situ saya melakukan pengecekan. Ternyata yang transfer ke saya pribadi itu barangnya gak dikirim. Tapi reseller lama yang transfer ke dia, ke nama dia, itu dikirim. Jadi memakai uang-uang dari reseller baru ini. Kenapa agen reseller lama bisa percaya ke dia? Karena dia ini tangan kanan saya. Dan ternyata saya juga baru tahu selama ini pada saat waktu itu ada kisruh di Jasmine. Kadang kan kita namanya brand dengan reseller pasti ada sedikit cekcok gitu ya. Nah di situ dia sebagai orang penengah harusnya menengahi untuk rukun kembali. Tapi dia di situ mengambil jalur belakang yang menjolimi saya di situ. Ya, sebenarnya, slide-nya, katanya selesaikan dulu slide-nya. Ya, ini ya tips-tips dari saya itu bisnis sesuai passion ya. Jadi kalau saya pribadi memang senang banget belanja baju daripada makan. Jadi kalau siapapun yang mengajak saya, teman-teman makannya di sana sini, saya nggak pernah tertarik. Makanya bedanya juga kecil. Saya lebih tertarik belanja baju, beli baju. Jadi pada saat sekarang menjalani brand ini, pada saat perasaan saya apapun ya, saya senang melakukan ini gitu. Walaupun pada saat itu pernah rilis nggak dapat profit gitu, tapi saya senang gitu. Saya saya putar kembali modalnya. Lalu menjual produk sesuai tren dengan tetap memiliki ciri khas brand kita. Iya betul. Saya mengikuti tren karena saya bukan desainer, jadi mengikuti tren. Tapi tetap di jalur mereka itu kenali Jasmine seperti apa. Misalnya, saya tuh baru mereka tuh kalau ngelihat sesuatu yang saya bikin ini Jasmine banget katanya. Justru saya itu tahu Jasmine karakter itu dari mereka, dari pengguna dari Jasmine Lovers ini katanya. Dan mempersiapkan bentuk postingan semenarik mungkin. Iya, jualan online itu yang pertama itu adalah visual. Di sini visualnya Jasmine, katalog dari Instagram pusat itu nggak pernah lepas dari ACC saya pribadi. Jadi kita punya ada tim desain, tapi tetap melalui ACC saya. Satu postingan sekalipun, bahkan Instastory sekalipun yang di pusat itu atas ACC saya. Jadi benar-benar masih passionnya saya di situ. Lalu menjual produk dengan kualitas terbaik, ya.
Jadi jangan cuma iklannya yang digencarin, endorse sana sini, sedangkan yang kita jual itu kan produk ya, kita mau jual baju, jadi bajunya dulu yang kualitasnya bagus, lalu baru ke packaging, ke visualnya segala macam, seperti itu. Selalu melakukan improvement dan build team and system. Ya, membangun tim, kita nggak bisa sukses sendirian, kita nggak bisa besar sendirian, dan Jasmine ini bisa sampai di titik ini karena seluruh tim Jasmine dan juga agen reseller yang memasarkan. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya terjawab pertanyaan di awal saya tadi bahwa tidak seindah yang dilihat gitu ya. Bahwa yang tadinya di awal-awal kita ngelihat, wah indah banget 6 bulan, kemudian langsung sekian ribu piece gitu ya. Nah, alhamdulillah ternyata kita teman-teman bisa ngelihat sendiri bahwa intinya sebenarnya kalau bisnis itu mental ya Mbak Lydia, mungkin saya sedikit ini ya, bagaimana sebenarnya setiap ujian, setiap cobaan itu menaikkan kelas gitu ya. Jadi kalau Mbak Lydia sekarang dalam posisi seperti ini, sebenarnya sudah naik kelas berkali-kali dan sudah banyak ujian-ujian yang dihadapi gitu ya. Dan ini dengan kejadian terakhir kayaknya naik kelasnya bahkan lebih tinggi lagi gitu nih. Amin, amin, amin. Ada teman-teman yang mau nanya langsung? Slide-nya habis ya? Habis. Ya, teman-teman mau nanya langsung. Tapi kalau sampai rumah jangan suruh suaminya resign semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lydia. Saya dengan Ida. Pengen menanyakan tentang bisnis berbasis online ini. Yang pertama pengen saya tanyakan itu adalah, apakah kita sebagai owner juga harus membangun personal branding, terus isinya apa, dan ini kebetulan kalau saya sendiri kan pingin sebetulnya membangun personal branding, tapi saya itu nggak suka selfie, foto-foto, apalagi pakai baju, terus gimana gitu. Itu saya keder sendiri, risih sendiri gitu. Apakah kita harus dipaksa untuk belajar untuk itu, atau adakah cara lain tanpa melibatkan selfie, foto pribadi, dan lain-lain itu? Terima kasih. Langsung jawab ya. Butuh atau itu sebenarnya pilihan teh. Karena sebenarnya awal mula Jasmine dari pertama sampai 3 tahun Jasmine itu ownernya nggak pernah melakukan personal branding. Nggak ngerti personal branding itu apa. Jadi taunya itu pas pada saat masuk ke TDA. Teh Lid, brandnya udah segini, personal branding dong juga, kata jangan Jasmine-nya aja. Aku nggak ngerti fungsinya untuk apa. Tapi ternyata di situ banyak sekali agen reseller dan juga customer yang Teh Lid, bajunya pakai dong gitu. Bajunya pakai dong, biasanya kalau udah dipakai saya mereka lebih naksir, bukan karena cantiknya, mungkin dengan owner seadanya seperti ini, bajunya tetap bagus gitu. Jadi mereka lebih percaya kalau misalkan bajunya itu kita sendiri pakai. Lalu untuk seperti saya cerita-cerita kalau untuk melakukan personal branding itu saya juga nggak ngerti sama sekali materinya seperti apa, dan saya belum pernah mempelajari itu. Tapi yang saya lakukan ini lebih ke menceritakan awal mulanya Jasmine dari awal, apa setiap hari yang saya lakukan gitu, tanpa harus nyentil orang lain, menjatuhkan atau apapun, apalagi materinya saya nggak ngerti sama sekali. Jadi keseharian saya aja yang melibatkan tetap Jasmine-nya ini, gitu sih. Jadi pilihan sih teh sebenarnya nggak ada yang salah, nggak melakukan personal branding juga. Dulu juga saya begitu, semakin naik Jasmine-nya, saya semakin down. Jadi satu perumahan pun saya nggak mau mereka tahu bahwa saya ownernya Jasmine, takutnya mereka kecewa, mereka udah anggap Jasmine-nya besar, ownernya kok kecil banget gitu. Iya, jadi nggak pede sama sekali. Semakin banyak orang yang ini ya brand Jasmine, ini loh teman saya brand Jasmine ini. Aduh, itu malu banget. Dan ini baru beberapa bulan atau udah setahun saya melakukan personal branding, dan alhamdulillah sepertinya justru malah saya merasa lebih dekat dengan customer-nya. Jadi pada saat kita down kemarin seperti kejadian saya terakhir ini, banyak sekali mereka yang DM saya memberikan semangat gitu ya, ngasih foto-foto cantik mereka pakai Jasmine, memberikan semangat, dan itu benar-benar menjadi penyemangat yang luar biasa buat saya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dari brand Sakina Hijab, Mbak. Saya dari Semarang. Alhamdulillah saya juga terima CMT. CMT itu yang tadi Mbak bilang itu, saya juga punya merek sendiri lah. Nanti saya takutnya nanti mengikuti atau mungkin telikung. Kalau saya juga membina dari CMT saya itu, kayak desain semua dari istri saya semua.
dari desain. Jadi memang kita sesuai permintaan CMT ya Mbak. Jadi kita ndak lalikung seperti itu tadi juga. Malah alhamdulillah itu yang dari CMT yang saya itu bisa lebih tinggi penjualannya dari saya. Nah itu ada juga kita sering sharing itu gini Mbak. Itu kan dari ini ya kayak selebgram gitu Mbak ya. Nah selebgram itu dalam satu model itu kadang ada yang pas launching itu baju itu ada yang penjualannya bagus, endorse ini gitu. Misalnya ada lagi endorse yang ini kok tidak laku lah itu bagaimana Mbak ya cara mensiasati itu yang pertama. Terus yang kedua tuh saya pengen menanyakan ini kadang kan kalau yang di Instagram story itu kadang personal brandingnya itu kadang saya melihat itu ada kayak ini ya Mbak ya kayak yang umum Mbak ya dari yang maklun ke saya juga itu kayak apa ya kayak ceritanya itu kok hanya ini ya sampai ya kayak ini menjual ya apa sampai yang jelek-jelek itu dibuka di publik itu apakah sebenarnya itu ini ya wajar gitu loh kayak seperti kurang apa ya sampai makan aja sampai tidak mampu lah itu pantas tidak ya seperti itu karena saya sih belum melakukan seperti itu gitu karena saya merasa itu aib gitu loh maksudnya kalau diumbar itu bagaimana gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah. Untuk endorse misalkan gini kalau misalkan Jasmine sendiri sebenarnya Jasmine itu jarang banget untuk endorse dibandingkan brand-brand yang lain tapi yang saya ketahui untuk endorse seperti Jasmine ini kan menjual gamis. Jadi endorse-nya ini ke selebgram yang followers-nya banyak, pemakai gamis dan rata-rata followers si selebgram ini adalah pengguna gamis juga. Jadi Jasmine gak akan nyambung kalau endorse ke selebgram yang masih dia pakai celana jeans, casual. Jadi gak nyambung karena followers mereka juga bukan target market kita. Jadi endorse itu ada dua fungsi kalau dari saya pribadi. Pertama, endorse untuk misalkan kita ada sisa stok banyak nih, itu kan biasanya di endorse. Berarti kan endorse-nya itu kan tujuannya untuk gimana caranya produk ini dipakai si selebgram A ini laku keras. Berarti cari selebgram yang untuk di endorse itu memang dia pengguna gamis. Followersnya juga ibu-ibu yang bergamis sesuai target market. Kedua, endorse untuk mencapai followers yang banyak. Jadi cari yang followersnya banyak walaupun dia bukan target market misalkan. Tapi tetap sih kalau Jasmine lebih ke yang penting si followers mereka itu si followersnya si selebgram itu target marketnya Jasmine. Jadi lebih ke ibu-ibu muda karena kan targetnya Jasmine itu usia ibu-ibu yang 25 sampai 45 tahunan gitu. Jadi Jasmine nggak pernah endorse ke ibu atau wanita-wanita yang usianya di bawah itu gitu. Jadi benar-benar yang followersnya itu ini banget. Dan untuk Instastory sendiri, Instastory untuk personal branding maksudnya tadi ya Pak ya? Untuk personal branding, ini nggak sih kalau misalkan untuk makan aja susah atau segala macam, tergantung ya. Maksudnya postingan yang untuk makan, saya rasa kalau owner brand mah nggak begitu ya Pak ya? Oh mungkin dia menceritakan historinya dia waktu dulu. Oh itu nggak masalah menurut saya pribadi ya karena di Instagram saya juga banyak sekali kisah-kisah cerita masa lalu gitu. Yang pada saat itu saya nggak bisa kuliah atau segala macam. Itu nggak masalah sebagai sebuah inspirasi buat mereka bahwa untuk menjadi seorang owner brand itu nggak harus yang dari orang-orang tertentu yang memang sudah kaya dari lahir gitu. Dan nggak harus juga dari orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu karena kan ini lebih ke realita di lapangan gitu ya itu nggak masalah untuk inspirasi mereka oh ternyata yang tadinya mereka bukan siapa-siapa pun bisa menjadi seorang owner brand dan sekarang bisnisnya melejit banget gitu itu sih nggak masalah asalkan cara penyampaiannya itu masih baik ya nggak yang kasar atau gimana gitu. Masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telit. Apa ya? Pertanyaannya sebenarnya secara kita sudah saling
kenal, sudah dekat juga. Cuma ini yang paling ingin saya tanyakan secara pribadi, kayaknya mau nanya tuh lupa terus teh. Walaupun sering chat juga tetapnya lupa mau nanya apa. Pertanyaannya ke couplepreneur. Teteh bilang kan merisainkan suami, dan itu yang sudah saya lakukan, merisainkan suami. Jadi memang berat, awal-awal untuk merisainkan suami itu berat. Apalagi waktu itu suami kerja di salah satu bank, dan waktu itu saya pernah bilang bahwa ini tujuan kita membuat suatu brand muslimah untuk ke arah yang lebih baik, untuk hijrah. Tapi kalau saya hijrah sendiri, suami masih di situ, bagaimana bisnis kita bisa jalan? Nah, setelah jalan nih teh, kan teteh sudah 1 tahun saya merisainkan suami, kok malah banyak masalah gitu. Jadi masalahnya jadi yang tadinya suami pulang ketemunya malam, terus endingnya enak gitu kalau ketemu gitu kan. Resign masalahnya malah banyak teh. Yang masalah bahan beli salah, kemudian beli model desainnya juga diacak-acak sama suami, belum lagi pemilihan warna, belum lagi ngurusin admin yang bla 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 gitu kan. Sampai akhirnya saya mikir kok makin banyak masalah gitu. Terus saya lihat Teteh sama si Mas kok kayaknya asik-asik aja, apalagi waktu gathering kemarin gitu kan. Dan saya lihat Teteh itu memang tidak hadir, personal brandingnya memang kelihatan, tapi dibalik semua itu suami yang berperan, betul nggak? Betul. Iya, jadi memang coba dong triknya gitu kan, ketika ini bapak-bapak mungkin semua memang di sini sudah resign dari kantor ya kan, tapi menghadapi istri-istrinya saya juga pasti berat, banyak masalahnya. Nah, mungkin bisa dijawab sama bapak sama si Mas, bagaimana sih caranya gitu untuk tidak menjadikan masalah bisnis jadi masalah rumah tangga gitu. Mbak, suaminya datang nggak, Mbak? Mbak, suaminya datang nggak? Waduh, harusnya suaminya juga bicara. Jangan-jangan curhat juga dia. Mangga Ibu dijawab dulu. Ya, untuk jadi couplepreneur ya, kita di sini couplepreneur. Ya pasti ada positif, ada minusnya juga. Positifnya itu kan kita jadi sama-sama tahu mencari uang itu gimana, jadi tahu gimana sulitnya mencari uang, memperjuangkan brand gitu ya. Jadi negatifnya itu pada saat pasti suami istri itu kan adalah cekcok ya, cekcok rumah tangga ada, tapi kalau couplepreneur cekcoknya juga ada, tapi ya, jadi yang paling sering itu cekcok dalam bisnis, beda pendapat, beda segala sesuatunya gitu. Jadi kadang istri yang maunya pada saat berantem itu yang seharusnya udah dibujuk rayu gitu ya, ini sebelum dibujuk rayu udah ada meeting yang mengharuskan kita profesional, di situ sudah harus yang ya depan karyawan ya kan, nggak boleh ya marahan dibawa-bawa ke perusahaan gitu. Itu banget maksudnya. Suami istri bisa berantem, tapi couplepreneur berantemnya pasti lebih sering dari itu, karena bukan cuma masalah rumah tangga yang kita berantemin di sini. Dan alhamdulillah sih suami saya bukan tipe orang yang senang untuk debat, jadi saya kalau berantem itu debat sendiri. Dan karena nggak diinin ya diem, akhirnya maksudnya pasti ada cekcok, tapi lebih banyak nikmatnya. Dan cara mendelegasikan ke suami juga maksudnya dilihat-lihat mungkin ya Teh ya. Dilihat maksudnya apa yang bisa suami kita handle, misalnya ngangkat kain rolan itu pasti bisa ya, tapi kalau untuk pilih warna, desain itu pasti saya pribadi. Dan kalau untuk chattingan pun suami nggak handle sama sekali, jadi lebih ke gimana membangun SOP, manajemennya, cara penggajian admin, dan seperti itu yang suami saya kerjakan. Dan mungkin Uni bisa gabungkan suaminya dengan TDA, insya Allah pasti banyak banget insight di situ, banyak ilmu di situ. Bapak bisa mendapatkan. Kita dengarkan dari sisi seorang suaminya yang sudah resign. Saya tambahkan sedikit. Pertama, saya ingin membahas mengenai istri saya dari si pribadi. Kadangan istri dia nggak melihat apa kelebihan dia. Dia nggak bisa melihat
sebenarnya banyak yang bisa dipelajari dari Ibu Lydia, tapi yang bikin saya penasaran dari dulu adalah disuruh maju ke depan nggak mau, disuruh ini malu-maluan gitu. Malu Pak, Masya Allah grogi, gemeteran. Padahal perkembangan utamanya adalah karena Ibu Lydia di bidang marketing. Pertama dari pemilihan desain. Memang Ibu Lydia nggak belajar desain, tapi arahan yang dia ambil, arahan yang Ibu Lydia ambil banyak yang suka gitu. Namanya kita awal jual dari kata, kan dari awalnya hanya berniat jualan secara massal. Tentu kita ngelihat pasaran. Kalau tips yang dijabarkan tadi adalah kita harus menjual lihat pasar, tapi ambil sesuai dengan identitas brand kita. Nah, Ibu Lydia ketika bikin sesuatu, walaupun itu misalkan di pasaran laku banget, tapi kalau misalkan Ibu Lydia nggak suka, itu nggak kita bikin sampel, nggak kita buat, nggak kita jual. Tapi yang kita jual tetap apa yang menjadi ciri khas dari Ibu Lydia. Itu satu, menurut saya inti dari Jasmine kenapa bisa sebanyak ini penjualannya. Terus kedua adalah mengenai benar sih materi yang diberikan oleh Pak Arief kemarin mengenai kualitas. Itu dari awal kita berbisnis, kita jualan, itu juga prinsip yang kita ambil, bahwa kita jualan online. Kita nggak mau mereka beli, ngelihat kecewa dan nggak beli lagi. Kualitas itu yang selalu kita jaga dari masa awal konveksi 1, terus 2, selama 6 bulan itu misalkan dari 100 piece yang datang dari konveksi, 50% bisa balik untuk revisi, itu mengganggu. Makanya alasan utama kita bikin manufaktur sendiri ya Bu. Terus mengenai masalah cekcok, nah ini kayaknya nggak perlu diceritakan. Oke. Saya dan Ibu terus terang orang yang berbeda. Kalau setelah mengikuti latihan NLP kemarin, Ibu orang yang mendekati, saya orang yang menjauhi. Ibu orang yang proaktif, saya orang yang terus terang reaktif. Jadi ketika ada suatu masalah Ibu yang pengen langsung action, ayo ini harus begini-begini, saya lebih kepada nanti lihat dulu, panggil karyawan, tanya masalahnya satu-satu, detailnya seperti apa, baru kita putuskan. Nah, karena itu udah sifat basic, pasti percekcokan, kesel-kesel ada di situ. Hanya gimana? Akunya nggak sabaran, bapaknya aku anggap lama sekali memutuskan sesuatu. Ya itu, jadi gimana caranya kita tetap berjuang kerja secara profesional di tempat kerjaan kita. Karena sebenarnya tujuan kita itu sama ya, cuma jalan yang kita ambil itu berbeda. Nah, iya betul. Karena sisi kiri gitu, sebenarnya tujuannya sama, betul sekali. Tujuannya sama, tapi sering kali cekcok dalam penyelesaiannya itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau tadi siapa Teh Dini ya, Unidiksi kenapa lebih banyak cekcok? Ya pasti karena kalau kerja saya sebulan, misalkan pengalaman pribadi sebulan tugas luar gitu kan, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, balik ke rumah ya lagi kangen-kangennya sama anak istri. Terus ya itu, jadi nggak ada keributan, apapun masalahnya sabar, nggak akan ada marah-marah. Tapi ketika kita sudah ketemu setiap hari, setiap saat ada permasalahan, ya itu nggak bisa dihindari. Tinggal gimana action yang diambil ketika ada permasalahan itu, bahwa visinya adalah sama, kita membangun bisnis, kita membangun keluarga. Jangan sampai ada pemikiran yang siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Tetap berpegang teguh pada tujuan akhirnya. Jadi cara yang benar adalah ya mempunyai satu misi. Kalau dari tadi Unidiksi bilang gimana sih istrinya kan mau usaha untuk syar'i, tapi kenapa suaminya kerja di bank? Setelah resign, apakah suaminya punya visi yang sama seperti itu atau tidak? Itu sih dari visinya dulu ya yang dibuat ya suami istri. Ya, terima kasih. Wah, ini menarik sekali ya. Couplepreneur sharing. Sebenarnya kalau di TDA yang couplepreneur itu banyak ya.
masalahnya juga banyak. Suatu saat kita akan bikin FGD Couplepreneur ya. Terus isinya itu nanti kita daftar checklist problem-problem apa gitu ya. Sekalian setengah hari kita bicara curhatnya Couplepreneur ya. Supaya teman-teman sama-sama dapat belajar. Di sini banyak sekali yang Couplepreneur ya. Terus masih ada waktu? Ada pertanyaan? Habis sih. Habis waktunya. Oke. Saya Mas, silakan. sampaikan ya. Teh Lydia ini kan mengaku nggak ngerti apa-apa ya, tapi ternyata luar biasa street smartnya ya. Mungkin secara terminologinya kurang paham, tapi apa yang dilakukan sudah sesuai konsep ya. Dan untuk marketing langitnya ya ini mungkin teman-teman bisa tiru ya. Jadi doa dari ibu, sedekah ya. Nah, kita sebagai pebisnis kadang suka hitung-hitungan bisnis. Ini barang rugi, gimana caranya supaya minimal balik modal, dijual modal, ya kan? Tapi ternyata Teh Lydia malah disumbangkan. Saya juga ada satu cerita inspiratif. Teman saya ada pernah gagal produksi 3.000 atau 4.000 unit, saya lupa. Ya mungkin kalau dirupiahkan modal aja kan berapa ratus juta itu ya. Tapi dia milih menyumbangkannya ke Indonesia Timur. Alasannya kenapa kita tanya? Soalnya Bang, di Indonesia Timur masih banyak yang belum pakai hijab. Ya, jadi hitungan-hitungan dia bukan sekedar hitungan bisnis. Ya, dia benar-benar marketing langit. Biarlah Allah yang ganti. Ya, jadi kalau ada teman-teman, ya saya nggak berharap teman-teman gagal produksi ya. Tapi ya yang hal demikian bisa ditiru. Kemudian bedakan antara curhat dengan memberikan kisah inspiratif ya. Jangan curhat di sosmed. Wah ini begini-begini, tapi ya memberikan kisah inspiratif itu mohon dibedakan. Jadi tahan curhatnya, tahan jempolmu kawan. Ya kurang lebih demikian. Ya, terima kasih banyak ya atas kisah-kisah inspiratif. Terima kasih, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Ya. Saya bertanya satu lagi, Teh Lydia sekarang growth ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ini teman-teman TDA, ini adalah the story of growth. Ya, ini bagian dari kepingan bisnis. Ini adalah separuh cerita. Ingat, separuh cerita. Masih ada cerita yang panjang. Nah, kalau kita mendengarkan seperti ini tuh happy, semangat ya. Tapi pesannya cuma satu, tetap waspada ya. Ini baru setengah cerita. Ya, kita menunggu cerita selanjutnya kayak gitu. Nah, TDA udah panjang, TDA itu udah 12-13 tahun ya. Kita sering menghadirkan inspirasi seperti ini. Dulu kita tidak pernah berkata ini setengah cerita, tidak pernah. Kita anggap inilah role model yang bagus. Nah, tapi setelah semuanya berjalan itu tidak semua selalu seperti itu. Ada yang bentuknya roller coaster, ada yang bentuknya terus naik seperti itu, ya. Nah, momen seperti ini bagus. Cuman dalam frame kita sebagai bisnis yang jangka panjang itu baru setengah cerita. Kita menunggu nanti 5 tahun lagi, ya. Kita undang lagi, insya Allah ceritanya makin dahsyat ya. Terima kasih untuk Mbak Lydia.